Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi bersama kami dari Kobong Pesantren sekaligus bekerja sama dengan Rijalul Ansor Kabupaten Serang dalam bentuk kajian dengan genre yang berbeda, yaitu tentang gramatikal Arab, ya, tata bahasa Arab. Alhamdulillah ini ada sahabat-sahabat dari Pondok Pesantren Lirboyo yang libur menyempatkan waktu untuk mengaji bersama kita. Ini luar biasa semangatnya. Ada Bang Saifi dari Lebak Jero, ada siapa? Mang Fajar dari Kalimantan ini, Mang Rizky dari Kalimantan juga, tapi darah Madura ya. Ada biasa teman kita sejati ini, Mang Tommy dan Mang Fadil, ya, santri kita di sini yang tidak pulang. Semoga mendapatkan pahala luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat NKRI yang dicintai Allah, ini sangat penting sekali. Kitab Nazm Alfiyah ini luar biasa melegendanya, ya. Tidak sah seorang santri, apalagi alim ulama, kiai, tapi belum ngaji Alfiyah Ibnu Malik, belum merasakan betapa nikmatnya menghafalkan, lebih nikmat lagi memahaminya, menghayatinya. Sehingga tidak heran beberapa kiai kita seperti Syekhona Khalil Bangkalan rahimahullah itu dapat menjawab berbagai problematika kehidupan, bahkan fikih, dengan bait-bait Alfiyah ini, bukan dari teks kitab-kitab kuning fikih, bukan. Itu luar biasa. Nanti kita terangkan satu persatu, ya. Mari kita mulai dengan bersama-sama baca Bismillah dan nazam yang akan kita maknain, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu Maliki musalliyan ala nabiyyil Mustafa wa alihil mustakmilina syarafa wa asta'inullaha fi alfiyah ma qasidun nahwi biha mahwiyah tuqaribul aqsa bilabdi mujazi wa tabsutul badlah biwa'di mujazi wa taqtadi ridham bi ghairi sukhti alfiyatah فائقة ألفية تبني معدي وبسبب حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة والله يقضي بهبة وفراح ولو في درجة الأخيرة. Nah ini ya, ini Nazm Alfi Ibnu Malik Fin Nahwi wa Sorfi, karya Al-Imam Jamaluddin Abi Abdillah Muhammad bin Abdullah bin Malik yang lahir tahun 597, wafat tahun 672 Hijriah. Jadi usia beliau itu berapa? 75 tahun, ya. Nah, ini alhamdulillah ini saya cuma baca dan mengumpulkan informasi yang ada. Jadi tidak berat juga, tapi berat juga akhirnya sih. Karena Alfiyah ini luar biasa ini. Kal alghos, bagaikan rumus-rumus yang harus dipecahkan gitu ya. Teka-teki rumus yang harus dipecahkan. Ya. Nah, kita patokannya maknanya mana petuk, ya, cetakan Darul Hifdz As-Salafiyah. Darul Hifdz As-Salafiyah. Tapi kadang-kadang saya punya makna sendiri sih yang lebih sesuai dengan logat Jawa, ya. Jawa Serang, Jaseng. Ya. Lanjut aja ya, kita maknain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Ilang qala muqaddimatul muallifi utawi ikiku pendahuluan sang penulis. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahman
Ni kang maha ulas asih ing dalam dunia akhirat, ar-rahimi tur kang ulas asih ing dalam akhirat belaka. Qala. Nah, ini maknanya dua. Di sini bakal dawuh. Qala bakal dawuh. Di makna yakulu. Ada juga yang maknai laterlah ya. Qala bakal dawuh. Ini maknanya bimakna yakulu ya ini. Bakal dawuh. Yang satu wis dawuh, satunya bakal dawuh. Sapa Muhammadun Kiai Muhammad huwa hale utawi Kiai Muhammad iku Ibnu Maliki, cucune Kiai Malik. Di sini anak lanangi Kiai Malik. Lebih tepatnya cucune Kiai Malik. Ya. Dawuh Ahmadu Rabbillah khairu maliki. Ing dawuh Ahmadu Rabbillah khairu maliki ila akhirih. Ya, kedudukannya semuanya ini Ahmadu Rabbillah sampai bait ke 1002 ya sebagai nasab ya, jumlah fi mahalli nasbin. Nasab apa? Qala itu ya. Jadi maqulul qaulnya nasab. Maf'ulnya qala. Ahmadu muji sapa ingsun Robbi ing pangeran ingsun. Muji sapa ingsun Robbi ing pangeran ingsun rupane Allah Allah khairu maliki. Khairu maliki. Rupane atau hale dadi bisa juga kang dadi aja. Kang dadi kang paling ya maaf. Kang paling baguse zat kang ngeratoni. Kali ini kang dadi ratu. Kang paling baguse zat kang dadi ratu. Bisa juga kang paling baguse zat kang miliki. Zat kang miliki. Musollian hale wong kang nyuwunaken rahmat ta'zim. Hale wong kang nyuwunaken rahmat ta'zim ala nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al Mustafa kang dipilih wa alihi lan keluargane an nabil Mustafa al mustakmilina kang nyempurnaaken kabeh asyarafa ing kemuliaan. Asyarafa ing kemuliaan. Wa asta'inu lan nyuwun pitulung sapa ingsun. Nyuwun pitulung sapa ingsun Allah ing Gusti Allah fi alfiyah ing dalam nadhamaken qasidah kang bangsa 1000 bet. Ing dalam nadhamaken alfiyah ing dalam nadhamaken qasidah kang bangsa 1000 bet. Ing dalam nadhamaken qasidah kang bangsa 1000 bet. Maqasidun nahwi kang utawi pire-pire sejane ilmu nahwu, sejane ilmu nahwu. Ini kasih itu Mang Jambi. Kang utawi pire-pire sejane ilmu nahwu. Sejane itu tujuane ilmu nahwu. Kang utawi pire-pire tujuan ilmu nahwu biha kelawan alfiyah iku mahwiyah dimuat den mot dimuat tuqarribu kang bisa gampangaken apa alfiyah kang bisa gampangaken apa alfiyah al aqsa ing kang angel ing kang angel ing penjelasan kang angel itu bisa bilafdin kelawan lafat mujazin kang ringkes mujazi kang ringkes watab sutu lan bisa beber apa alfiyah lan bisa beber apa alfiyah al badla ing peparing al badla ing peparing biwa'din kelawan janji munjazin kang dilestariaken kang dilestariaken.
kang dilestarikaken. Watak tadi lan natrapi apa alfiyah, lan natrapi apa alfiyah ridhon ing ridho bi ghairi kelawan tanpa dicampur bendu, kelawan tanpa dicampur bendu. Fa'iqotan hale ngungguli apa alfiyah, fa'iqotan hale ngungguli apa alfiyah, alfiyah tabni mu'ti ing alfiyahe Imam Ibnu Mu'ti, ing alfiyahe Imam Ibnu Mu'ti. Wa huwa hale utawi Imam Ibnu Mu'ti, wa huwa hale utawi Imam Ibnu Mu'ti bisabkin sebab luwih dingin atau bisabkin sebab dingini iku haizun wong kang merkoleh, iku haizun wong kang merkoleh tafdila ing diutamakaken, ing diutamakaken, mustaujibun tur kang ngehaki, tur kang ngehaki sapa Ibnu Mu'ti sana iya ing pengalem ingsun, ing pengalem ingsun al jamila kang bagus. Wallahu utawi Gusti Allah iku yaqdi, mugi maringi sapa Allah, mugi maringi sapa Allah. Kalau di sini paring sapa Allah. Ini sigot khobariyah tapi maknanya insya'iyah, doa. Iku yakdi mugi paring sapa Allah bihibatin kelawan pira-pira peparing, bihibatin kelawan pira-pira peparing wafiroh. Nah, ini kang sempurna. Itu maknanya wafiroh, kang sempurna. Li paring li maring ingsun walahu lan maring Imam Ibnu Mu'ti fi darajatil akhirah ing dalam pira-pira derajate akhirat, ing pira-pira derajate akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini terjemah prolog sang penulis ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Kiai Muhammad alias Imam Ibnu Malik berkata, Ahmadu Rabbillah khairu maliki. Aku senantiasa ya, karena fi'il mudhari'. Aku senantiasa memuji Tuhanku yaitu Allah sebaik-baiknya raja. Malik bermakna malik. Bisa juga terjemahannya yaitu Allah sebaik-baiknya zat yang memiliki. Maliki yaumiddin. Ya. Musallian ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Seraya bersolawat atas nabi terpilih dan untuk keluarganya yang menyempurnakan kemuliaan. Nah, lafadz al-Mustafa dalam bahasa Arab itu bukan sembarang pilihan. Jadi Allah itu memilih terbaik dari banyak yang terbaik. Terbaik, the best of the best itu al-Mustafa. Wa asta'inullaha. Ini kurang alif ini ya. Wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah. Aku senantiasa memohon pertolongan Allah dalam menyusun kitab alfiyah ini. Di dalamnya terkandung berbagai penjelasan yang dimaksud ilmu nahwu. Tuqarribul aqsa bilafzi mujazi wa tabsutul badla biwa'di munjazi. Minta tolong pertama maqasidun nahwi biha mahwiyah. Ibnu Malik minta semoga dengan alfiyah ini semua tujuan ilmu nahwu ada di dalam kitab ini. Yang kedua, minta tolongnya lagi tuqarribul aqsa bilafzi mujazi. Semoga ya, ini jumlah khobariyah bermakna apa? Insya'iyah, doa.
Semoga Alfiah ini juga dapat mendekatkan yang jauh dengan ungkapan yang diringkas. Pemahaman yang jauh, teori-teori yang rumit, itu bisa diungkapkan dengan renyah, dengan bahasa yang mudah dipahami. Itu permohonan yang ketiga. Yang kedua, ya. Permohonan yang ketiga, watab sutul badla biwa'dim unjazi. Semoga juga Alfiah ini dapat memberi pemberian dengan janji yang terlaksana. Tadi janjinya memuat maqasidun nahwi. Yang kedua, dapat memudahkan hal-hal yang sulit difahami oleh para pemula. Kalau baca kitab-kitab lain, baca kitab ini mudah. Permohonan ketiga, ya, dapat memenuhi janjinya seperti tadi. Permohonan ke berapa? Keempat, ya. Watak tadi ridham bi ghairi sukh. Ya, dan mengharap, ya, Alfiah ini, Alfiah coba bayangin, ini sastra beneran. Alfiah ini juga semoga mengharap ridho Allah tanpa kebencian. Fa'iqatan Alfiah tabni mu'ti. Kalau semua terpenuhi, ya otomatis Alfiah ini dapat mengungguli Alfiahnya Imam Ibnu Mu'ti. Jadi Imam Ibnu Mu'ti ini, ya, nama lengkapnya beliau adalah Al-Imam Abul Hasan Yahya bin Mu'ti bin Abdin Nur Az-Zawawi Al-Hanafi Al-Qabaili Al-Andalusi. Aslinya dari Andalus, cuman pada abad ke-7, ya, awal tahun 600 sekian, itu Andalusia terancam oleh penjajahan Kristen dari Eropa, ya, pasukan salib Castella namanya Castella. Akhirnya banyak alim ulama, ya, masyarakat Islam itu hijrah dari Andalusia menyeberangi laut, ya, ke Maroko, ke Maghrib, ke Jazair. Beliau ini juga ada versi lainnya dari Jazair, ya, Qabaili. Sama sedesa, ya bukan sedesa, sekobilah sama Imam Al-Busiri, pengarang qasidah Burdah. Ini satu Qabaili. Namanya Qabaili. Nah, beliau hijrah dari situ, ya, kemana? Ke Mesir. Sampai wafat di Mesir. Beliau lahir di Jazair sana. Entah itu Jazair, ada versi yang di Andalus. Yang jelas kabilah beliau namanya Qabaili. Itu lahir tahun 564, ya, wafat di Kairo, dekat dengan kuburannya Imam Syafi'i di masjid sahabat Sayyidina Amr bin Al-As. Dekat dengan komplek pemakaman siapa? Imam Syafi'i. Beliau wafat di Kairo itu tahun 628 Hijriah. Ya. Nah, ini beliau ini luar biasa. Umur 31-32 menulis Alfiah 1000 bait tentang nahwu. Nah, ini beliau nih. Sebelumnya belum ada yang bisa merangkai bait 1000 nazom tentang nahwu sorof. Nahwu sorof khot, ya. Khot, peraturan tulisan Arab itu ada di kitab ini, Alfiah Ibnu Mu'ti. Nama lengkapnya Ad-Durratul Alfiyah. Jadi beliau budaya apa? Nazoman 1000 bait. Beliau nih. Akhirnya
terinspirasi dari sini, Imam Ibnu Malik mencoba untuk mengungguli beliau, ya ini Ibnu Mu'ti. Nah, konon katanya Imam Ibnu Malik saat menulis Fa'iqatan Alfiyat bin Mu'ti itu hilang hafalannya. Semua yang sudah beliau konsep, ya, dari A sampai Z, dari bait pertama sampai bait ke-1000 itu sudah ada di kepala beliau. Karena kitab ini ringkasan dari kitab beliau sebelumnya, Al-Kafiyah Asy-Syafiyah, 3000 bait. Beliau meringkas sekaligus juga mendesain ulang yang lebih baik daripada Alfiyah Ibnu Mu'ti. Modalnya udah banyak, udah siap semua. Tapi karena ya punten agak dusun gitu kayaknya secara lafaz itu ya. Mengungguli Alfiyah Imam Ibnu Mu'ti. Akhirnya hafalan yang sudah beliau siapkan dengan tajam sampai mengatakan qala telah berkata padahal belum gitu kan. Yakin gitu tapi hilang akhirnya. Hilang. Nah, akhirnya gimana? Waduh. Akhirnya beliau pusing. Gimana ini hafalan saya hilang? Padahal sudah dirancang ya berlama-lama waktu. Sampai saking pusingnya sampai depresi ya. Beliau ketiduran, ketemu kakek-kakek, ngebangunin. Bangun. Katanya Anda ini sedang menulis sebuah kasidah 1000 bait nahwu sorof. Oh iya betul ya, betul ya. Kenapa? Kok pusing? Hilang ya hafalannya. Oh kok tahu katanya? Iya saya tahu lanjutannya kata beliau. Kata si kakek dalam mimpi. Apa itu lanjutannya? Beliau melafalkan bait dari awal sampai tadi watak tadi ridhom bi ghairi sukti fa'iqatan alfiyat bin Mu'ti. Lanjutannya apa? Kata si kakek ini. Fa'iqatan min nahwi alfi baiti wal hayyu qad yaghlibu alfa maiti. Lanjutannya malah ngejek ya. Alfiyahnya Imam Ibnu Malik itu mengungguli dari kisaran 1000 baitku karena memang orang hidup itu ya mampu mengalahkan 1000 orang yang sudah mati. Orang hidup itu bisa mengalahkan 1000 orang orang yang sudah mati. Ini ngejek ini. Beliau langsung terbangun, kaget, tersentak mendengar lanjutan bait ejekan sangka. Akhirnya beliau menyimpulkan bahwa itu adalah tidak lain Imam Ibnu Mu'ti. Karena tadi fa'iqatan min nahwi alfi baitku. Wah, baitku berarti kan Imam Ibnu Mu'ti. Waduh, astagfirullahaladzim. Nah, ini akhirnya beliau beristighfar luar biasa. Belum cukup istighfarnya sampai beliau ziarah ke siapa? Ke Imam Ibnu Mu'ti ke Mesir. Bayangkan dari Mesir, dari mana namanya? Damaskus ya. Beliau hijrah ke Damaskus. Dari Andalus beliau hijrah ke Damaskus. Ziarah ke mana? Ke Mesir. Oh itu perlu jutaan rupiah itu kalau rupiah itu ya. Jauh itu. Damaskus, Syria ke Mesir, ke Kairo. Ziarah ya, karena beliau sudah wafat ya. Imam Zawawi, Imam Ibnu Mu'ti ini wafat 628. Sedangkan Imam Ibnu Malik hijrah ke Syria itu kisaran 230-an kalau nggak salah. Atau sebelumnya ya, nanti ada lihatannya. Ya kira-kira sudah inilah beliau ya. Sudah wafat. Memang sudah wafat. Jadi beliau ziarah ke makomnya, ya tahlilan dan sebagainya, minta maaf sebagainya ya.
Akhirnya alhamdulillah Allah bukakan lagi memori hafalan beliau. Cuman untuk menghargai Imam Ibnu Mu'ti, akhirnya beliau, Imam Ibnu Malik ini, menambahkan 2 bait setelah fa'iqotan alfiyatab nimu Mu'ti. 2 bait ini yang akan kita terjemahkan, ya. Wa bisa bikin haizun tafdila mustaujibun sana il jamila wallahu yaktibi ibati wafiroh liwalau fi darajatil akhirah. Itulah mengapa awalnya nazom ini katanya 1000, tapi kalau kita hitung 1000 lebih 2. Berarti berapa, Del? 1002. Nah, ini 2-nya tambahan ini di luar planning Imam Ibnu Malik. Kenapa ditambah? Darurat. Ya, menghormati, menghargai dan menembus ya dusunnya beliau sebelum bait 2 ini. Gitu. Ini luar biasa. Ini mengajarkan kita harus sopan santun kepada guru kita, pada senior yang lebih tua kepada kita, termasuk dalam kata-kata. Walaupun beliau tidak tahu, tuh bayangin. Ya, ini ta'adubannya, belajar adab, ya. Luar biasa. Wahwa, nah ini pujian Imam Malik kepada Imam Ibnu Mu'ti. Wahwa bisabkin haizun tafdila mustaujibun sana iyal jamila. Sebab dahulu, sebab senioritas, ya. Beliau Imam Ibnu Mu'ti ini, ya, berhak, ya, memperoleh keutamaan. Berhak juga mendapatkan pujian baikku. Wallahu yaqdi bihibati wafirah li walahu fi darajatil akhirah. Semoga Allah memastikan pahala yang berlimpah, yang sempurna bagiku dan bagi beliau di kedudukan akhirat. Nah, ini kenapa beliau Imam Ibnu Malik yang katanya mau beradab kok masih mendahulukan doanya untuk dirinya sendiri baru untuk orang lain. Ini tetap beradab karena ini adalah anjuran dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam riwayat hadis Abi Dawud, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza da'a bada'a binafsihi. Rasulullah itu sering ketika mau mendoakan orang lain, beliau mendoakan dirinya sendiri baru orang lain. Dalam Al-Qur'an Nabi Nuh, ya, mendoakan dirinya sendiri dulu baru mendoakan kedua orang tuanya. Jelas kedua orang tua lebih berjasa bagi Nabi Allah Nuh, kan? Rabbil firli wali wa lidayya. Jadi ini sunnah. Anda mau mendoakan orang lain, doakan diri sendiri, baru orang lain didoakan. Gitu, ya. Ini sunnah. Nah, ini terjemah dan penjelasan singkat prolog ini, ya. Nah, kalau kita lihat ya, nadom pertama itu qala Muhammadun. Nah, kenapa kok pakai qala? Ini luar biasanya alfiah, ya. Kalau kita baca kitab-kitab lain itu yaqulu, ya kan? Yaqulu al-abdul fakir ila rabbihil ghafur, kan gitu, ya. Ini ke qala, bukan yaqulu. Kenapa? Ya, karena ya, qala ini juga bisa bermakna yaqulu. Terbukti pada bait ketiga, ya, Imam Ibnu Malik menggunakan fi'il mudhari wa asta'inullaha fi alfiyah, ya, fa'iqatan alfiyatab nimu mu'ti. Itu pertama. Lagi betul benten. Punten. Ya, itu pertama. Nah, ya. Alasan kedua, ya, secara historis, sebelum merangkai nazom ini yang sudah saya terangkan tadi, semua materi yang akan ditulis telah dipersiapkan dengan matang dan telah berada dalam memori hafalan Imam Ibnu Malik.
Dengan ungkapan fi'il madhi di atas, ini menandakan kemantapan dan keyakinan beliau bahwa keseluruhan isi kitab ini dari awal sampai akhir benar-benar nyata pasti terwujud senyata kejadian yang telah terjadi. Senyata fi'il madhi. Jadi tahakkukul wuku'. Jadi udah mantap beliau tuh. Sudah, ya ini juga menggambarkan saking semangatnya Imam Ibnu Malik. Jadi pakai kola, ini sastra. Ya, seperti kiamat aja. Iqtarobatis sa'ah wansyaqqal qamar. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza jaa nasrullahi wal fath. Padahal belum jadi itu penaklukan Mekah dan sebagainya, tapi ayat ini turun pakai fi'il madhi, ini berarti pasti terjadi. Maka boleh sah menggunakan fi'il madhi asalkan sesuatu yang terjadi nanti benar-benar pasti terjadi. Bayangkan dengan mengatakan qala, komitmen beliau sudah full ya. Tapi ketika apa namanya, pas bait kelima memorinya ambiar, hilang. Waduh, lah gimana coba depresinya beliau kan gitu ya. Makanya beliau itu sampai tertidur dan sampai mimpi ya. Biasa. Nah, tadi maaf, nah teman saya salah ya. Bait ketiga ya, wa ista'inullah fi alfiyah maqasidun nahwi biha. Nah, sahabat-sahabat, kira-kira dari mukaddimah ini ya, apa sih keistimewaan kitab Alfiyah Ibnu Malik ini yang beliau sendiri telah mempromosikannya bahwa lebih unggul daripada ulama yang lebih senior dari beliau. Ya. Bahkan ya setelah Alfiyah Imam Ibnu Malik ini datang tuh Imam Jalaluddin As-Suyuti ratusan tahun setelahnya. Beliau bikin nazom Alfiyah Nahwu lagi. Ditulis di mukaddimahnya fa'iqatan Alfiyah Ibnu Maliki wa huwa awdahul masaliki. Gitu. Ya. Setelah tapi sayang kenyataannya Alfiyahnya Imam Jalaluddin As-Suyuti masih kalah ya. Masih bagusan Imam Ibnu Malik. Masih lebih bagus ya. Ini nadoman beliau fa'iqatan Alfiyah Ibnu Malik likauniha wadihatal masaliki. Wadihatal masaliki. Datang lagi ulama setelah Imam Jalaluddin Suyuti. Ya. Imam Ali Nuruddin Al-Ajhuri Al-Maliki. Ya. Beliau bikin Alfiyah Nahwu lagi. Mengatakan apa? Fa'iqatan Alfiyat Tas-Suyuti likauniha mahkamata rubuti. Ya, Alfiyah saya lebih keren daripada Alfiyahnya Imam Suyuti. Tapi faktanya tetap aja. Baik Imam Al-Ujhuri, Imam Suyuti ya, masih kalah fenomenal. Ya, masih kalah laris lah kalau ekonominya ya daripada Imam Ibnu Malik. Ini membuktikan bahwa ya secara spiritual kedekatan Imam Ibnu Malik pada Allah, kedekatan dan penguasaan ya, kepakaran Imam Ibnu Malik dalam bahasa Arab itu jauh ya mengungguli ulama sebelumnya Ibnu Mu'ti maupun ulama-ulama setelahnya. Ini luar biasa. Nah, apa keistimewaannya? Nah, ini ada sekitar 6 atau 7 keistimewaan Imam kitab Alfiyah Ibnu Malik. Ya, silahkan buka itu apa PPT-nya itu ya di halaman 7 ya, bahwa satu ya keistimewaannya Alfiyah ya,
saat mengenalkan berbagai definisi dan teori nahwu sorof, Imam Ibnu Malik senantiasa memberi contoh realnya. Namanya nahwu itu sepadane kan. Contoh. Ya. Nah, beliau itu padahal itu bentuk bait ya, syair ya, qasidah, tapi beliau bisa itu ngepasin antara teori, definisi dengan dikasih contoh. Selalu beliau kasih contoh. Ya. Dari yang termudah, teori termudah, apalagi yang tersulit. Nanti kita saksikan beberapa contohnya. Contoh yang ada di sini ya bisa ditemui bab pertama. Bait ke-8 itu kalamuna lafdzun mufidun kas takim. Wasmun wa fi'lun tsumma harfunil kalim. Nah, ini kan lafadz istaqim itu contoh dari kalam kami, kalam versi ulama Arab. Itu satu. Selalu memberi contoh. Makanya kita juga berkomitmen saat menjelaskan kitab Alfiyah ini kita kasih contoh selalu, insya Allah. Nah, keistimewaan kedua, ya, Imam Ibnu Malik senantiasa mengingatkan setelah hukum-hukum yang benar, hukum-hukum yang sering dipakai orang Arab, beliau juga tidak lupa untuk mengingatkan pembacanya adanya hukum-hukum yang jarang dipakai orang Arab sendiri. Ahkamul kilah. Contoh, biar kebayang kita ya. Bab nakiroh ma'rifat, bait ke-71 ya. Wa fi laduni. Qalla wa fi qadni wa qadnil hadfu aidon qad yafi. Ya. Di sini ya, beliau mengingatkan bahwa bahasa yang fasih itu laduni, adanya nun wikoyah. Jadi double laduni. Itu yang fasih. Al-Qur'an juga ada qad balagta min ladunni udhra. Ya, kata-kata Nabiullah Khidir kepada Nabi Musa surat Al-Kahfi ya. Kalau dibuang ya itu jarang. Wa yaqillu hadfuha. Sebagaimana ada imam qiraah yang lain membaca qad balagta miladunni udhra. Enggak ada nunnya ya. Qad balagta miladuni udhra. Enggak ada nun wikoyahnya. Ya. Begitu juga yang sering dipakai dalam lafaz qad ya, qad sama qad itu ya nun, qadni wa qadni ya. Jarang ketika qad itu digandeng dengan ya mutakalim ya. Itu biasanya lebih sering ada nun apa? Nun wikoyahnya. Qadni. Jarang dibuang. Jarang ada kodi, koti, gitu. Jarang. Ya, paham ya? Itu keistimewaan kedua. Beliau itu ya serumit apapun tetap menjelaskan hukum yang umum ya juga hukum yang jarang berlaku. Ini penting sekali. Keistimewaan yang ketiga, beliau juga tidak jarang menuturkan penggunaan kata yang syadz, yang melenceng dari kaidah standar gramatikal Arab. Contoh dalam bab mu'rab nanti nih kita ya. Itu bait ke-37 ulu wa alamuna illiyuna wa araduna syadza wasinuna. 4 lafaz ini ulu, alamuna, illiyuna, araduna, 5 ya, sinuna. Itu syadz semua itu bacanya syadz. Tapi berlaku kan? Kita pakai itu kan? Kenapa syadz? Pertama ulu ya. Lafaz ulu ini tidak ada mufradnya. Sedangkan syarat jamak taksir jamak mudzakkar salim harus ada mufrad. Alamuna. Ya itu jamak alam. Alam itu isim jenis. Jamid lagi. Ya. Enggak sesuai standar
kaidah standar jamak mudzakkar salim. Lafaz yang ketiga illiyuna, itu nama untuk surga yang tertinggi. Ini juga tidak bisa memenuhi syarat jamak mudzakkar salim. Kenapa? Jamak mudzakkar salim itu harus yang berakal. Ini nggak berakal. Begitu juga aroduna. Isim jenis jamid muannas lagi ard. Ard itu muannas loh ya. Tapi kok di jamak mudzakkar salim mudzakkar. Itu kan nggak sesuai ya. Tapi dipakai. Makanya syad. Sinuna. Ini tambah mufradnya sanatun. Sanatun muannas. Makanya ini bukan jamak mudzakkar salim tapi apa namanya? Mulhaq. Ya. Mulhaq jamak mudzakkar salim. Mulhaq itu ya akselerasi apa persamaan gitu ya. Ada orang nggak sekolah SMP tapi dapat ijazah SMP, kan nggak memenuhi syarat, kok bisa dapat persamaan. Jadi dunia kata juga sama. Keistimewaan keempat, ya. Imam Ibnu Malik mengingatkan ada beberapa kasus yang langka, yang jarang terjadi. Langka, nadir. Nadir ini lebih langka ya daripada kilah. Yang tadi kan kilah, ya kilu. Kalau ini nadir, langka sekali. Ya. Langka tertulis, langka terucap. Bab nakiro ma'rifah lagi, bait ke 69. Walaitani fasya, walaiti nadaro, wa ma'la'al lakis wa kumukhayyaro. Laita kalau dikasih nun wikoyah ketika diidhofahkan dengan ya mutakalim itu fasya. Itu yang viral. Ya, yang sering terpakai. Tapi kalau nggak ada nun wikoyahnya, laiti itu jarang, langka. Laiti. Kalau la'ala sebalikannya. Ya. Kalau la'ala itu lebih viral ketika tanpa nun wikoyah la'ali. Kalau pakai nun wikoyah la'ala nih justru nadaro, justru langka. Kamu silakan pilih yang mana. Ini demokratisnya Imam Ibnu Malik. Nah, keistimewaan kelima, sahabat, Alfiyah ini sering menuturkan bacaan-bacaan kata yang bersifat opsional. Boleh memilih lebih dari satu. Contohnya kayak tadi juga, walaupun langka boleh dipilih. Ini lebih khusus. Kata-katanya bukan nadaro, bukan yakilu, bukan kolah, tapi ya juzu, ajiz dan sebagainya. Ini sering ya dalam berbagai bab. Contohnya bab af'alul muqarrabah. Bait ke-173 tentang lafaz asa ya. Af'al muqarrabah kan antara asa tuh. Wal fatha wal kasra ajiz fi sini min nahwi asaitu wa intiqal fathi zukin. Ya. Ini wa yushiru ila, ini maaf ya, ini salah ketik, bukan illa tapi ila ya. Ya muannas saya. Ya apa alif lainah. Alif lainah harusnya ila. Bahwa asa ketika diidhofakan ke dhamir rofa yang berharokat itu boleh mengkasroh sinnya asi itu ya, bisa asa itu. Yang maklum kan asa itu. Kita kan jarang tahu bahwa bisa dibaca asi itu. Nah, kalau kita udah ngaji alfiah tahu tuh akhirnya tuh. Ya bahwa ini boleh dibaca asa itu asi itu. Itu 50-50 boleh semua. Ini luar biasa ini, lengkap sekali. Nah, keistimewaan yang keenam, langka ada, jarang ada. Ya. Yang opsional ada. Ini yang bagus. Dikasih tahu yang bagus. Yang bagus. Contoh dalam Asmaul Sittah ya, bab mu'rab mabni masih bait ke-69. Abun akhun hamun kadza kawahanu wa naqsu fi hadzal akhiri ahsanu ya. Wa naqsu untuk hanu itu lebih baik ya daripada itmam. Itmam juga boleh tapi jarang.
Yang itmam itu yang memakai waw. Ya. Kayak abu, aku, itu itmam. Ya. Kalau nakas pakai harokat. Enggak pakai waw. Ya, hanu, hani, hana gitu. Itu lebih bagus daripada apa namanya? Dibuang. Ya, daripada disempurnakan pakai apa? Alamat i'rab yang asli. Yang pengganti ya, waw atau ya atau alif. Nanti penjelasannya ya. Itu kesimpulan keenam. Beliau sering ngasih alternatif, tapi kasih yang baik juga. Nah, ini yang terakhir, keistimewaan. Ya banyak sebenarnya keistimewaannya. Tapi keistimewaan yang ketujuh ini, bait demi bait Alfiyah Ibnu Malik mengandung berbagai hikmah falsafah kehidupan yang bernilai luhur dan berkarakter mulia. Kayak tadi kan, ya, beliau bisa lupa karena dusun. Ya, bahasa sini mah dusun, kurang sopan. Diingetin, kan luar biasa. Tapi baitnya, tadi sejarahnya, ini baitnya juga sama, mengajarkan kita ya bagaimana beradab bijaksana dalam menghadapi problematika kehidupan. Bahkan juga bait ini dapat menjawab persoalan ilmu pengetahuan lainnya. Bisa menjawab fikih, bisa menjawab matematika, bisa menjawab soal waris, bisa menjawab macam-macam. Nah, ini bisa dirasakan, bisa kita raih setelah benar-benar menghayati, benar-benar menjiwainya, dilalar dan sebagainya. Ya. Ya, guru kami di Lirboyo itu Yai Nadir ya, itu luar biasa itu almarhum. Itu sampai beliau wafat hafal lancar masih. Alfi, kenapa? Karena barokahi katanya. Yai Nadir, Ilham Nadir, Ilham Nadir, rahimahullah. Nah, contoh bait alfiyah yang berhikmah, contoh. Ya, ini tentang bab ma'rifah nakirah lagi bagian domir ya. Yang sering dikutip kiai-kiai kita ini. Liraf'i wan nasbi wa jarina solah ka'rif bina fa innana nilnal munah. Ya, nilnal minah ya. Domirna itu dapat digunakan untuk i'rab rofa. Nah, i'rab nasab tetap nah. Jer tetap nah. Ya, contohnya ka'rif bina, na bina itu harusnya jer, tetap na. Fa innana harusnya nasab. Ya tetap na ya, nasabnya na itu. Nilna, rofa, nilna, tetap na. Ini ya domirna ini falsafah hidupnya menggambarkan jati diri seorang muslim, apalagi seorang santri itu harus seperti domirna yang tetap teguh, kokoh, berakhlak, bermartabat, dan bermanfaat dalam keadaan kondisi apapun. Baik itu lagi kaya raya, berkejabatan tinggi, ya, punya jabatan tinggi, posisi di atas rofa, maupun lagi di tengah-tengah, ya sebagai orang biasa aja, atau jadi rakyat jelata, ya, kondisi jer, rendah, tetap harus bermanfaat, berakhlak, bermartabat. Itu harus kita itu harus meniru domir. Nah, ya. Nah, itu contoh bait yang berfalsafah. Ada lagi contoh bait yang bisa menjawab problematika fikih. Ini sering terjadi pada sosok Kiai Khalil Bangkalan. Konon katanya di tanah Jawa ini yang diantara menyebarkannya adalah berkat jasa Kiai Khalil Bangkalan. Bahkan Abu Jasanja di sini, ya, Kadukawang itu juga salah satu sanad ilmunya ke Yai Khalil Bangkalan. Ya, selain ke Mama Adroi. Suatu ketika ada pertanyaan yang diajukan kepada Mbak Yai Khalil. Bagaimana hukumnya satu desa terdapat 2 sholat Jumat? Bukannya ngejawab pakai kitab fikih ya, malah beliau nggak pakai nazam alfiyah. Wa fi ikhtiarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta ayaji al mutasil.
Nggak boleh pakai domir mungfasil kalau masih bisa domir mutasil. Nah, ini sama. Ya, dalam keadaan ikhtiar, tidak sulit berkumpul, ya, tidak boleh, tidak boleh, ya, kita Jumatan lebih dari satu. Mungfasil terpisah, lebih dari satu. Ketika berkumpul menjadi satu itu masih memungkinkan. Ketika mutasil bisa bertemu semuanya satu desa, masih bisa, nggak boleh ta'adudul jum'ah. Bayangin itu. Ini kan sesuai ya dengan teori fikih yang ada kan. Ya, biasa ini madhab apa namanya fikih alfiyah. Luar biasa ini beliau ya. Imam Ibnu Malik rahimahullah nafa'ana bi ulumi ya dengan teladan Bayai Khalil Makanya ya Bayai Abdul Karim, Bayai Manap juga sama. Ya, la ya'rifu dhamir apa malam ya'rifid dhamir falaisa lahu dhamir. Yang nggak punya, yang nggak tahu dhamir balik kemana, ya dia nggak punya hati gitu. Nggak punya sense ya. Itu luar biasa itu ya. Pentingnya ilmu nah dalam menata hati ya, itu nyalur nyambung. Dalam menjawab problematika itu nyambung asal dihayati diamalkan. Nanti nyambung nanti. Lama-lama kalian kita ya semoga juga diparingi ilmu ini ya. Otak apa? Cocologi gitu ya. Tapi bener ini. Ya, ada pepatah yang mengatakan apa? Man tabahharo fi ilmin wahidin tabahharo fi jami'il ulum. Siapa yang menguasai, yang menyamudra dalam satu ilmu, dia dapat menyamudra, bisa menjawab segala cabang ilmu-ilmu yang lainnya. Dengan satu ilmu tadi, asal kita pakar di situ. Luar biasa. Nah, ketika kita melihat ya antara lain 7 keistimewaan Alfiya Ibnu Malik yang jarang dimiliki oleh kitab-kitab nahwu yang lain, baik yang bergener alfiyah seperti karya Imam Ibnu Mu'ti, Imam Suyuti, Imam Ajhuri, ataupun yang bergener nathar ya seperti Jurumiyah dan sebagainya. Ya, itu seolah-olah Imam kitab alfiyah ini ya nomor satunya gitu, bestseller nomor satunya. Ya, ketika begitu dahsyatnya ya kitab Alfiya Ibnu Malik ini, maka alangkah baiknya kita juga kenal dengan sosok sang penulis. Ya. Bagaimanakah sosok sang penulis ini? Nah, ini beliau ya nama lengkapnya adalah Jamaluddin ya, Abi Abdillah Muhammad bin Abdillah bin Malik Al-Jayyani Al-Andalusi. Saking ta'adubannya beliau dengan Nabi Muhammad SAW, maka beliau memproklamirkan dalam bait pertama Alfiyah tadi dengan apa? Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Enggak huwa ibnu Abdillah. Ya. Kenapa? Takut sama dengan Nabi Muhammad kurang sopan. Kurang sopan. Maka beliau memperkenalkan kakeknya, bukan nama ayahnya. Itu luar biasa itu. Nah, di kota Jayan Andalusia yang sekarang namanya Spanyol inilah beliau dilahirkan pada tahun kurang lebih 597 Hijriah. Ada yang mengatakan 600 Hijriah. Ya, tapi kayaknya menurut Imam Al-Khudori ini ya. Hasyiah Al-Khudori. Syarah Ibnu Aqil. Ini beliau secara tidak langsung menyatakan dilahirkan pada tahun 597 Hijriah. Selama di Andalus ini beliau menghafal Al-Quran di usia belia. Di sini juga menimba ilmu-ilmu pengetahuan dari berbagai alim ulama, di antara yang terkenal ya Abi Ali Asy-Syawaibin ya, atau Asy-Syaubaini. Tapi tadi udah saya terangkan ya bahwa pada kisaran
tahun 627, ya, setahun sebelum Imam Ibnu Mu'ti yang sudah awal hijrah, ya, setahun sebelum Imam Ibnu Mu'ti meninggal, ya, kalau Masehnya 1230 Masehi, saat Imam Ibnu Malik ini usianya 30 tahun. Itu posisi kekhalifahan Andalusia, ya, dinasti Muwahhidin namanya, terancam sebab dikepung oleh pasukan Castella Kristiani dari Eropa. Ya, kalau nggak salah dari Jerman, ya, menyatu dengan Inggris, dengan Prancis satu, masya Allah, dikalahkan, masya Allah. Ya. Nah, karena kondisi politik yang mencekam inilah, Imam Ibnu Malik beserta umat Islam dan alim ulama lainnya hijrah menuju belahan dunia Islam yang lebih kondusif. Beliau memilih kota Damaskus, Syria sebagai tujuan sampai wafat di sana. Ya. Meski usianya, ya, saat hijrah itu kan beliau otomatis ya kurang lebih umur 30 tahunan ya. Kan udah tua itu umur 30 tahun. Tapi beliau masih semangat menimba ilmu, tidak pernah patah. Dahaganya selalu haus akan ilmu. Di kota agung ini, beliau menimba banyak ilmu kepada banyak alim ulama pada zamannya. Awalnya beliau hijrah itu mau fokus menekuni ilmu hadis dan tafsir. Tapi ketika ngelihat, ya, bahasa Arab di kota Jayan, Andalusia, dengan bahasa Arab di tempat hijrahnya ini, tempat migrannya ini di Andalusia, di Syria ini, kok beda? Logatnya beda. Akhirnya karena beliau itu, ya, rasa penasaran keponya itu tinggi. Akhirnya beliau menekuni lagi bahasa Arab. Beliau berusaha untuk menyatukan persepsi, ya, bahasa Arab dan penggunaannya antara madrasah Kufah, Basroh, Damaskus sampai ke Andalusia. Makanya beliau senang sekali, ya, mengungkapkan ini yang jarang, ini yang langka, ini yang bagus, ini yang sering terpakai. Karena tadi, ya, apa namanya, shock civilization, ya, kaget gitu ya, kaget budayanya beda, bahasanya beda, logatnya beda. Tapi beliau, ya, selain udah menguasai ilmu bahasa Arab, sampai beliau bergelar Taju Lisanil Arab, mahkota lisan Arab, ya. Mahkotanya ulama pakar Arab. Ya, sampai beliau tetap menguasai ilmu tafsir, ilmu hadis, tetap beliau. Salah satu guru beliau di Damaskus ini adalah Amr Ibnul Hajib. Ini Imam Maliki, ya, tokoh Malikiyah, pakar nahwu, pakar sorof. Karyanya ini Al-Kafiyah dan Asy-Syafiyah. Dua buku yang terpisah, Mas. Al-Kafiyah itu ilmu nahwu, ya, Asy-Syafiyah itu ilmu sorof. Nah, Imam Ibnu Malik nggak mau repot, nulis lagi, ya, tapi dalam bentuk nadhom nih. Ilmu nahwu dengan sorof sekaligus satu kitab. Namanya niru nama dua kitab gurunya. Jadi beliau namain Al-Kafiyah Asy-Syafiyah fi ilmi sorfi wan nahwi. Digabung dulu. Ya. Tapi baitnya berapa? 3000 bait. Waduh, kelempengan murid-muridnya itu. Santri-santri, waduh Pak Yai kuat amat ini. Diringkesi ya. Jadi orang-orang dulu juga sama, pengennya yang minimalis ya. Akhirnya beliau ringkas. Makanya beliau, ya, di akhir kitab Alfiyah ini, ya, menamakan kitabnya apa? Al-Khulasoh. Ahsa minal kafiyatil khulasoh kamak taboginan bila khososoh. Al-Khulasoh dari Al-Kafiyah Asy-Syafiyah. 3000 bait tadi diringkas jadi 1000 bait. Ya.
Ini terinspirasi dari siapa? Imam Ibnu Hajib, sang guru mulia. Dan juga 1000 bednya, tadi 3000 bed terinspirasi dari Ibnu Hajib, 1000 bed terinspirasi dari Imam Ibnu Mu'ti. Cuman beliau lebih menjamin apa? Menjamin lebih unggul, unggul. Karena ya pertama sudah ada contohnya, tinggal dibenahi kekurangannya. Salah satunya Imam Ibnu Mu'ti, ya, nadoman alfiyahnya itu pakai 2 bahar. Bahar Rojas sama Bahar Sari. Bahar Rojas sama Bahar Sari. Itu ya bagi ulama satu keunggulan, bagi ulama yang lain jadi lagunya berubah, kekurangan. Makanya beliau Imam Ibnu Malik menyempurnakannya. Wes siji bahar bae sing lebih enak. Enak dihafalakan, enak dilantunkan, enak dipahami, enak dinyanyiin. Apa? Bahar Rojas. Itu juga lebih sulit. Bahar Rojas. Ya, maka beliau meringkasnya menjadi 1000 bait saja. Meringkas tadi Al-Kafiyah Syafiyah. Ringkasan inilah yang akhirnya lebih fenomenal legendaris dengan nama Al-Khulasoh, ikut bait terakhir tadi, ya. Wa ahsa minal kafiyatil khulasoh. Ya. Alfiyah ya karena bait ketiga wa asta'inullah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah. Ya. Nah, yang lengkap ya al-khulasoh rupane alfiyah Ibnu Malik. Ibni Malik harusnya ya. Akhirnya beliau aktif sebagai guru, bahkan sebagai kepala sekolah pindah-pindah, Mas. Di Damaskus iya, di Aleppo, di Halep ya, iya, pindah-pindah. Sampai mendapat penghargaan ke Mesir ya, oleh rajanya ya. Terus balik lagi ke Syria, betahnya di Syria. Nah, cuman ya jadwal ngajar beliau sedikit. Beliau ingin nambah nih ngajar karena banyak ilmu yang belum ditimba oleh santrinya. Sampai di depan pintu gerbang Madrasah Sholahiyah ada yang mengatakan Adiliyah. Itu beliau di depan pintu kayak pengemis aja. Siapa yo yang mau ngaji sama saya kitab tafsir? Siapa yo yang mau ngaji sama saya kitab hadis? Itu luar biasa. Enggak malu padahal ada yang mengatakan beliau saat itu ya sudah jadi kepala sekolah, sudah jadi dosen senior di situ. Siapa yang gratis lah. Tapi ternyata apa? Kalau nggak ada yang mau, yang penting saya sudah berusaha untuk tidak kitmanil ilm. Ya, tidak memendam ilmu, menyembunyikan ilmu. Ya mangkata mal ilma al-jamahullah bilijami minan nar. Kata Rasulullah, siapa yang menyimpan ilmu, ya Allah hukum ya, di apa? Di iljam ya, dengan lijam dari neraka. Di apa ya? Dicambuk dan sebagainya itulah maknanya. Dengan cambuk dari neraka. Itu luar biasa itu. Ada lagi yang menyimpan ilmunya, pelit bagi-bagi ilmu, dikutuk oleh Allah, oleh malaikat, oleh seluruh dunia ini, oleh manusia seisinya. Nauzubillah min dzalik. Kami beliau rela mengemis, mempromosikan ilmu, menawarkan, karena merasa ilmu tafsirnya, ilmu hadisnya belum diserap sama santri. Ini luar biasa. Ini ya makanya Bayai Lirboyo ini ya, guru-guru kita, kiai-kiai kita tuh selalu mengingatkan pentingnya ngajar. Jangan lupa ngajar. Walaupun alif bata dan sebagainya. Apalagi semua ilmunya manfaat. Ini juga ya, walaupun saya nggak ahli alfiah ya, nggak ahli sama sekali. Hafalan juga udah lupa. Diminta ngajar ya wis seadanya aja ya.
Nah, beliau ini wafat pada usia 75 tahun. Tepatnya pada tahun 672 Hijriah. Rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, share, komen di Facebook Rijal Ansor Kabupaten Serang dan subscribe, share juga YouTube kami Kobong Pesantren. Kobong Pesantren. Kurang lebih maaf kalau ada salah, mangga langsung komen aja koreksinya ya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.